Kembali lagi di segmen Economic Update bersama saya Sinta Zahra. Dan kami masih bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budi Waluyo. Ya, selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi, Iya, Bu Sinta. iya Pak Dodi. Mudah-mudahan mendengar sekarang. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak Dodi, kita mulai untuk dialog hari ini ya Pak ya. Kalau kita lihat ini Ya, kondisi perekonomian Indonesia dan dunia di tahun yang penuh tantangan di masa normalisasi kebijakan pasca pandemi COVID-19, isu geopolitik antara Rusia dan Ukraina hingga inflasi di sejumlah negara. Menurut Bank Indonesia, seperti apa kondisi perekonomian Indonesia saat ini? ya, terima kasih Bu Sinta. Kalau kita melihat data terakhir dari BPS untuk Indonesia, pertumbuhan yang cukup baik selama triwulan kedua 2022 yang lalu, ini menggambarkan memang Indonesia dalam posisi fundamental yang cukup kuat. 5,4% merupakan pertumbuhan yang cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di triwulan pertama 2020 yang lalu. Beberapa faktor yang mendorong, baik itu yang terkait dengan konsumsi, baik itu yang terkait dengan ekspor, didukung juga oleh investasi. Artinya memang ekonomi kita dalam tracking pemulihan dari pasca pandemi, meskipun tetap Bank Indonesia melihat risiko makroekonomi yang kuat berasal dari inflasi. Kami sendiri di Bank Indonesia tetap waspada dengan konteks inflasi ini, meskipun tetap dari sisi kebijakan yang kita ambil, kita mengidentifikasi sumber permasalahan inflasi untuk kita tetap mengambil kebijakan yang paling tepat, root source daripada problem inflasi ini akan kita address, sehingga tentunya pilihan kebijakannya menjadi pilihan yang cukup beragam. Dalam bauran kebijakan kita menggunakan berbagai pilihan kebijakan tanpa harus mengedepankan suku bunga sebagai salah satu-satunya kebijakan untuk mengadres permasalahan inflasi. Baik, Pak Dodi, ini kan tugas utama dari Bank Indonesia begitu ya, adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mengendalikan inflasi. Nah, di tengah kondisi ini, BI masih menahan suku bunga acuan di level 3,5%. Mengingat data inflasi Amerika Serikat yang kian tinggi dan juga sikap hawkish the Fed begitu membuat adanya potensi capital outflow dari pasar keuangan tanah air begitu. Nah, seperti apa Bank Oke. Indonesia ini memandang level suku bunga acuan untuk saat ini? Oke, suku bunga acuan yang kita tetapkan di dalam rapat Dewan Gubernur bulan lalu, bulan Juli, cukup kita menggambarkan bagaimana keseriusan Bank Indonesia melihat permasalahan inflasi. Bahwa inflasi ini memang lebih banyak didorong karena konteks pasokan, misalnya negara-negara maju. Permasalahan terkait dengan pasokan, ketersediaan pasokan maupun juga bottlenecking dari distribusi itu merupakan yang utama dari inflasi saat ini. Oleh karena itu memang pilihan dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang dilakukan adalah mengedepankan konteks koordinasi untuk mengadres inflasi sisi supply ini. Bagaimana Bank Indonesia bekerja sama berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, terkait menjamin ketersediaan pasokan. Kita melakukan debottlenecking untuk masalah distribusi pangan. Ini yang menjadi pilihan terdepan dari kita mengatasi inflasi. Kedua, noted kita clear melihat bagaimana inflasi inti yang meskipun sekarang masih 2,86% di tengah inflasi sendiri yang sudah meningkat ke 4,94% di tahun ini, di bulan kemarin, itu menggambarkan bahwa Bank Indonesia perlu waspada dengan inflasi ke depan. Oleh karena itu, pilihan yang kita lakukan dari kebijakan moneter melalui tentunya bagaimana likuiditas kita atur. Kita normalisasi likuiditas yang ada, yang sudah sangat ample, sangat besar pada saat pandemi yang lalu diinjeksi ke sektor perekonomian. Oleh karena itu, kita menaikkan reserve requirement, giro wajib minimum perbankan. Kita juga memperkuat operasi moneter kita yang sifatnya adalah menata likuiditas supaya dampak kepada inflasinya relatif terjaga. Hal yang lain tentunya kita tetap melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah kita dalam membantu tentunya menahan dampak dari kenaikan harga global ke inflasi domestik. Suku bunga tetap kita jadikan pilihan meskipun saat ini belum saatnya kita gunakan.
terkait dengan pertanyaan bagaimana dampak kepada kenaikan Fed Fund Rate di Amerika. Kita sekali lagi tidak mengadres kenaikan Fed Fund Rate secara langsung melalui suku bunga kebijakan, karena suku bunga kebijakan kita gunakan untuk mengadres permasalahan inflasi. Kita tetap menjaga bagaimana yield diferensial antara yield suku government bond yang ada di Indonesia dengan USD itu pada spread selisih yang atraktif bagi investor untuk tetap masuk ke perekonomian kita. Dan ini kita lihat, dan saya juga melihat pergerakan dari yield domestik kita yang searah dengan kenaikan yield di global maupun kenaikan Fed Fund Rate. Mudah-mudahan kita dengan semua itu, upaya yang kita lakukan, bisa tetap mengadres stabilitas tanpa mengganggu momentum kita, dukungan kita kepada momentum pertumbuhan. Mbak Sinta? Baik, ya Pak Dodi, tapi ini menurut pantauan pelaku pasar begitu ya Pak, sejauh ini langkah intervensi yang dilakukan BI dalam menstabilkan nilai tukar rupiah ini kan dengan melepas cadangan devisa dan juga SBN di pasar sekunder. Sebetulnya seperti apa penjelasan atas strategi ini dan bagaimana Pak ini efektivitasnya kalau misalnya dilihat dari posisi nilai tukar rupiah untuk saat ini? Ya, nilai tukar memang sekali lagi menjadi statement bersama kita dan juga untuk diketahui oleh publik bahwa sistem nilai tukar mengambang bebas, ditetapkan oleh mekanisme pasar. Supply demand pasar akan menentukan dari sisi pergerakan rupiah kita. Namun demikian, tetap Bank Indonesia tidak akan membiarkan seandainya ada misalignment, adanya perbedaan yang tajam antara nilai tukar yang ada dengan nilai fundamentalnya. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar yang diterapkan oleh Bank Indonesia tetap berbasis kepada mekanisme pasar, melihat nilai fundamental daripada rupiah kita. Kita tidak mengintervene suatu level, tetapi lebih kepada bagaimana volatilitas yang terjaga. Oleh karena itu, memang kalau kita melihat pergerakan rupiah yang sekarang menuju kepada mudah-mudahan kepada titik yang lebih stabil, itu menggambarkan memang kondisi di pasar domestik, supply demand-nya terjaga, dan yang penting adalah kepercayaan dari pasar untuk tidak melakukan suatu tindakan yang sifatnya spekulasi atau excessive demand yang bisa mempengaruhi tingkat harga itu sendiri. Jadi dengan demikian ini yang kita lihat sampai dengan hari kemarin pagi ini rupiah sendiri juga menuju kepada arah yang relatif stabil yang tidak saja mendukung kepada kestabilan makro tetapi juga membantu kepada pengendalian inflasi. Demikian Bu. Baik, Pak Dodi, menurut Pak Dodi untuk level stabilnya untuk rupiah ini menurut Bapak ada di level berapa Pak? Kita sekali lagi tidak menyatakan suatu level sebagaimana level yang stabil ya. Tentunya kalau kita melihat gambaran fundamental saja, fundamental dari sisi neraca pembayaran kita, transaksi berjalan kita, transaksi perdagangan kita itu menggambarkan kondisi surplus daripada ekspor import barang dan jasa yang menggambarkan memang rupiah kita secara fundamental di posisi yang menguat. Jadi artinya memang seharusnya rupiah ini terus kepada posisi yang lebih baik dari waktu ke waktu yang menggambarkan sekali lagi kondisi di domestik kita. Baik. Kita juga melihat pertumbuhan ekonomi yang membaik, cadangan devisa yang juga relatif masih cukup dari sisi kebutuhan untuk import maupun pembayaran utang luar negeri pemerintah. Baik, baik. Pak Dodi, ya. Ya. Baik Pak Dodi, lalu sebetulnya seperti apa Pak Bank Indonesia ini melihat inflasi Indonesia yang di bulan Juli ini hampir mencapai 5% begitu ya Pak. Dan langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa menahan laju inflasi? Oke, pertama 4,94%, close to 5% untuk inflasi bulan Juli yang lalu. Kalau melihat kita breakdown ke bawahnya memang yang menjadi penyebab adalah lebih banyak dari sisi volatile food yang sekitar 11% pertumbuhannya. Kalau melihat inflasi inti yang merupakan gambaran permintaan masyarakat itu masih relatif stabil di angka sekitar 2,9%, 2,86% persisnya. Jadi artinya memang kalau seperti ini sisi pasokan, sisi supply menjadi faktor utama dari inflasi. Oleh karena itu, gimana ke depannya?
tentunya kita harus tetap waspada dengan volatile food ini, sisi pangan ini, karena ini bisa pada akhirnya juga berpengaruh, tertransmisikan berdampak kepada inflasi inti juga. Bisa berpengaruh juga kepada ekspektasi inflasi. Dua hal. Pertama, kita address bagaimana menjaga inflasi volatile food ini kembali rendah. Baik, Berbagai upaya tadi sudah sampaikan, dan yang kedua adalah bagaimana menjaga inflasi inti tidak kembali meningkat, tidak terus meningkat, termasuk ekspektasi inflasinya. Jadi itu dia yang kita lakukan, yang melalui koordinasi kita dengan TPI, TPID, dan melalui kebijakan moneter, melalui likuiditas. baik. Demikian. Baik, Pak Dodi, lalu ini kan kalau kita lihat begitu ya Pak, di berbagai negara gitu, biasanya jika inflasi melambung tinggi, bank sentral ini cenderung langsung bergerak hawkish dengan menaikkan suku bunga acuan. Nah, tapi jika kita melihat data inflasi di tanah air yang menyentuh 4% lebih begitu ya, seperti apa potensi kenaikan suku bunga acuan untuk di dalam negeri sendiri? Oke, kita terus mereview dan mengkalibrasi semua kebijakan kita, melihat kembali lagi sumber daripada inflasi. Kalau toh inflasi ini bisa kita jaga dengan melalui koordinasi, melalui kegiatan menjaga pasokan, karena ini merupakan source daripada inflasi, tentunya kita tidak menggunakan suku bunga. Karena suku bunga memang lebih kepada kita melihat inflasi intinya yang sekarang masih 2,9%. Namun tetap ruang untuk penyesuaian suku bunga naik tetap terbuka dengan melihat seberapa besar potensi kenaikan persistensi daripada inflasi inti ini meningkat, termasuk ekspektasi inflasinya. Kembali bahwa preemptif dari kebijakan yang kita lakukan tidak semata harus melalui suku bunga, tetapi juga bisa dilakukan dengan entah likuiditas yang kita atur menjadi lebih terjaga, maupun juga dengan kebijakan koordinasi untuk mengatasi sisi supply-nya. Baik, ya Pak Dodi, tapi sejauh ini begitu ya Pak, dalam upaya untuk meredam inflasi, kalau kita lihat Indonesia ini cenderung bertumpu pada instrumen fiskal begitu Pak. Nah ini bagaimana BI melihat ketahanan fiskal untuk saat ini dan upaya apa untuk mensinkronkan begitu kebijakan dengan moneter? Oke, kita terbantu dengan fiskal yang meningkatkan subsidinya untuk konteks menjaga harga energi maupun harga pangan yang disubsidi oleh pemerintah tidak mengalami kenaikan. Ini menjadi bagian yang besar, kontribusi yang besar untuk kita melihat inflasi tidak meningkat lebih tinggi sampai dengan hari ini. Ini pun juga terbantu oleh pemerintah dengan kondisi fiskal yang sangat baik, penerimaan yang meningkat tinggi, dan ini membantu sekali dari sisi pemulihan ekonomi tetap berjalan, di samping juga stabilitas. Bank Indonesia tentunya melalui kebijakan yang non suku bunga ini tentunya juga akan membantu dari sisi bagaimana penerimaan pemerintah juga tetap terjaga, dari sisi tentunya dampak kenaikan suku bunga kepada perlambatan pertumbuhan itu bisa dihindari. Namun demikian tetap Bank Indonesia melihat stabilitas ini menjadi kunci, dan upaya-upaya yang kita lakukan sangat terbuka, bisa saja melalui kebijakan-kebijakan yang sifatnya likuiditas maupun suku bunga, seandainya memang toh kondisinya mengharuskan Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan tersebut. Koordinasi terus kita lakukan dengan pemerintah, baik itu yang terkait dengan masa pandemi melalui kebijakan kita melakukan pembelian SPN di pasar perdana, maupun juga dari sisi koordinasi makro fiskal, moneter fiskal. Baik, Pak Dodi, lalu untuk saat ini begitu ya Pak, bagaimana dengan postur ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global begitu Pak? Karena kalau IMF sendiri menyebutkan kondisi ekonomi di tahun depan ini akan gelap secara signifikan. Nah, bagaimana BI melihat kondisi ini Pak? Ya, kalau kita melihat outlook terakhir dari IMF memang mengalami penurunan outlook sekitar 0,4%. Jadi artinya memang ke arah yang lebih melemah. Resiko stagflasi memang sudah diangkat menjadi resiko besar secara global. Saya rasa Indonesia pun juga tidak akan imum, tidak akan lepas dari resiko global ini. Meskipun sampai dengan hari ini kita tetap melihat
Bahkan di antara negara-negara G20 Indonesia yang termasuk cukup baik dari sisi kinerja pertumbuhan maupun inflasinya. Kami sendiri di Bank Indonesia tetap waspada, artinya kebijakan-kebijakan untuk mengadres permasalahan perlambatan ekonomi global yang nanti bisa saja berdampak kepada ekspor kita, berdampak kepada konsumsi dan juga kepada pertumbuhan itu sendiri. Ini yang harus terus kita awasi tentunya. Dengan demikian kebijakan bauran kita yang pro stability melalui sisi moneter ini masih terus akan kita dukung dengan kebijakan-kebijakan kita yang pro growth melalui makroprudensial kita, bagaimana kita terus mendorong intermediasi perbankan, lending perbankan terus meningkat, maupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya digitalisasi untuk sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan yang sifatnya tentunya ekonominya menjadi lebih efisien dan juga mengurangi konteks high cost kepada ekonomi. Mbak Sinta? Ya, baik. Pak Dodi, lalu bagaimana dengan resiko stagflasi, Pak? Apakah ada kekhawatiran gitu ya negara-negara maju ini akan mengalami stagflasi, namun tidak sedikit juga yang menyebutkan bahwa Indonesia ini jauh dari fase stagflasi. Bapak sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Memang stagflasi itu gambarannya tentunya perlambatan yang tajam dari ekonomi suatu negara, pertumbuhan ekonomi, dan diikuti dengan kenaikan yang tajam secara inflasinya. Itu harus kita bedakan dengan resesi. Kalau resesi itu adalah biasanya definisinya adalah dua periode berturut-turut mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Nah, kalau melihat stagflasi, mungkin risiko stagflasi itu akan dialami oleh banyak negara. Di kita sendiri sudah dari Bank Indonesia cukup konservatif dalam melihat outlook pertumbuhan 2023 yang kita pasang di angka 4,7 hingga 5,4% sebagai range pertumbuhan di tahun depan. Mohon maaf, 4,7 hingga 5,5% sebagai range pertumbuhan tahun depan, yang artinya memang kita waspada bahwa terjadi perlambatan dari sisi pertumbuhan global, dari sisi perdagangan global yang juga mempengaruhi pada akhirnya harga komoditi global. Ini tentunya akan berpengaruh kepada kita. Yang penting tentunya adalah bagaimana kebijakan, kombinasi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi tetap berjalan bersama dengan stabilitas yang terjaga. Oleh karena itu, bauran kebijakan di Bank Indonesia ini terus kita lakukan antara kombinasi pro growth dengan pro stability. Ulangi lagi, pro stability dengan pro growth yang juga dibaurkan dengan kebijakan-kebijakan fiskal melalui fiskal yang akomodatif, fiskal yang prudent, dan juga melalui kebijakan di sektor keuangan yang tentunya menjaga stabilitas di industri keuangan. Baik. Demikian. Ya, baik. Pak Dodi, lalu ini kalau level indeks dolar Amerika Serikat kan telah mencapai level tertinggi begitu ya Pak, sejak 20 tahun terakhir. Nah, bagaimana langkah intervensi BI ke depannya agar nilai tukar rupiah ini dapat pulih serta proyeksi nilai tukar rupiah di 2022? Oke, sekali lagi bahwa kita tidak melakukan mentarget suatu level terhadap nilai tukar. Kita juga tidak memberikan outlook proyeksi terhadap suatu nilai tukar. Tapi tentunya adalah bagaimana kita menjaga bahwa nilai tukar itu sesuai dengan mekanisme pasarnya dan juga sesuai mengarah kepada nilai fundamentalnya. Bank Indonesia melihat dengan gambaran penguatan dolar Amerika Serikat yang tajam selama 20 tahun terakhir memang berdampak secara global ke region kepada nilai tukar di kawasan, termasuk terhadap rupiah yang mengalami pelemahan. Ini tentunya yang penting adalah pelemahan ini terjadi secara mekanisme pasar dalam volatilitas yang terjaga. Kita menghindari adanya depresiasi yang terlampau dalam, yang jauh dari sisi fundamentalnya. Oleh karena itu, itulah tujuan kita melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar yang kita lakukan dengan kombinasi kita intervensi di pasar spot, di pasar domestik NDF, maupun juga dengan kita melakukan pembelian maupun penjualan SPN di pasar sekunder. Jadi sekali lagi Mbak Sinta, bahwa stabilisasi nilai tukar itu menjadi penting dan upaya-upaya yang kita lakukan
tetap dalam batasan mekanisme pasar yang kita terus utamakan. Baik, Pak Dodi, lalu ini kan proyeksi ekonomi dunia ini dipangkas begitu ya Pak. Apa sebetulnya Ya, yang bisa mendorong pemulihan ekonomi RI ini bisa terus berlanjut Pak? kuncinya ada tentunya di bagaimana domestic demand bisa kita jaga. Artinya konsumsi ini mempunyai kontribusi sekitar 55-56% terhadap PDB, terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Sepanjang kita bisa menjaga konsumsi dengan baik, tentunya kita bisa melihat angka pertumbuhan kita tentunya tidak akan mengalami perlambatan tajam, bahkan bisa meningkat. Konsumsi sangat tergantung dari pendapatan tentunya. Dan konsumsi juga sangat tergantung bagaimana kegiatan investasi ekspor itu tumbuh. Oleh karena itu, sepanjang ekspor ini masih cukup perform selama sampai dengan hari ini, bahkan bisa dikatakan trade balance kita, neraca perdagangan kita selalu di posisi net surplus selama kurang lebih 2 tahun terakhir, ini yang menggambarkan bahwa ada ada pendapatan dari ekspor yang menjadi sumber source daripada konsumsi masyarakat. Tentunya ini akan kita lihat sebagai jaminan, sebagai confidence kita konsumsi masyarakat terjaga. Mudah-mudahan tentunya dampak COVID ini bisa kita terus atasi, bahwa dari sisi mobilitas tetap terjaga, ini akan menjadi faktor penting kegiatan konsumsi, kegiatan investasi ini tetap tumbuh. Kami di Bank Indonesia cukup optimis di tengah tekanan dari Baik, global yang cukup besar, mudah-mudahan Indonesia sendiri ekonominya masih akan tumbuh cukup baik. baik. Pak Dodi, lalu bagaimana dengan rencana penerapan Central Bank Digital Currency atau CBDC? Seperti apa ini tantangannya yang dihadapi BI? Ya, kalau kita bicara mengenai tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia untuk CBDC, pertama tentunya harus bicara dulu CBDC ini seperti apa secara globalnya. Memang di dalam pembahasan yang bisa dikatakan yang paling relevan saat ini adalah pembahasan CBDC di forum G20. Harapan cukup besar untuk menjadikan CBDC untuk membantu kepada sistem pembayaran merespon tingginya tuntutan masyarakat, keinginan masyarakat dari sisi sistem pembayaran yang aman, yang cepat, yang transparan, dan juga dari sisi yang murah. Oleh karena itu CBDC sekarang ini harapannya ke depan akan menjadi salah satu instrumen untuk pembayaran di luar dari sisi beberapa instrumen lain yang diciptakan oleh private seperti hanya kripto atau stablecoin. Itu yang pertama. Yang kedua memang dari sisi pergerakan pengembangan CBDC secara global itu bisa dikatakan belum seragam. Sangat berdasarkan kebutuhan dari masing-masing negara. Konsepnya masih belum kita menuju kepada satu pilihan teknologinya juga belum menuju kepada kesamaan dan juga bagaimana timingnya. Oleh karena itu memang masih berdasarkan kebutuhan dan juga kesiapan dari masing-masing negara. Bagi kita sendiri di Bank Indonesia, kita terus melakukan eksplorasi, terus melakukan Baik. konteks percobaan validasi terhadap CBDC ini. Baik, Pak Dodi, ini bagaimana nih Pak untuk memastikan mata uang digital tidak mengancam begitu eksistensi perbankan atau bahkan mensinergikannya dengan perbankan? Seperti apa menurut pandangan Pak Dodi? Oke, pertama yang harus dipastikan adalah kita harus meyakini dampak CBDC terhadap stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan itu minimal. Itu menjadi penting. Artinya CBDC tidak membentuk kepada instabilitas di dua sektor tadi. Dan yang kedua adalah dari sisi operasionalisasinya juga relatif terjangkau, dimungkinkan oleh masing-masing bank sentral. Ini dua hal yang sekarang ini menjadi poin yang kuat. Oleh karena itu dari sisi kita sendiri harus dilakukan secara cermat pada saat persiapan ini. Jangan sampai kehadiran CBDC juga pada akhirnya nanti justru mengganggu konteks perbankan, mengganggu konteks makroekonomi secara keseluruhan. Kita masih di dalam tahapan untuk kita memastikan operasionalisasinya nanti, selain tadi dampaknya itu matang untuk kita siapkan nanti sebagai tahapan implementasi.
Baik, terima kasih atas waktunya Deputi Gubernur Bank Indonesia Oke, Bapak Dodi Budi Waluyo. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. terima kasih.